Hello JC Fam and everyone out there. Percaya bahwa hari ini adalah hari yang very special karena Tuhan mau menyampaikan sesuatu yang benar-benar bermanfaat buat kita menjalankan kehidupan berkemenangan in Jesus name. Tema khotbah hari ini adalah trusting and preparing. Ini adalah kombinasi antara vertikal dan horizontal. Ada bagiannya Tuhan dan ada bagiannya kita. Yuk kita percaya bahwa tidak kebetulan Anda mendengarkan khotbah hari ini karena Tuhan yang menetapkan untuk Anda mendengarkan khotbah hari ini supaya kita benar-benar diperlengkapi, benar-benar bisa berkemenangan di dalam kehidupan kita. Let us pray. In Jesus name kami berdoa, Tuhan berikan hikmat dan Tuhan memberikan penerangan rohani supaya kami boleh menyerap setiap kebenaran firman Tuhan dan mendengar dan melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami percaya kemenangan kami akan peroleh. In Jesus name we pray. Amen. Nah saudara terkasih, kita mau baca kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Amsal 21 ayat 31. Firman Tuhan berkata demikian, kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Kuda dipersiapkan untuk hari peperangan, tapi kemenangan adalah milik Tuhan. Wow. Artinya apa saudara? Ada waktunya kita mempersiapkan. Ada waktunya kita percaya kepada Tuhan. Di situ dikatakan kuda diperlengkapi untuk hari peperangan. Artinya kita juga harus memperlengkapi diri kita. Tetapi di sini dikatakan kemenangan ada di tangan Tuhan. Artinya kita expect the best from the Lord, but prepare for the worst. Kita harus percaya, berharap untuk yang terbaik kita dapatkan dari Tuhan. Tapi kita juga mempersiapkan untuk hal-hal yang buruk, tantangan, masalah yang akan kita hadapi. Nah seorang yang bernama Benjamin Franklin, ketika kita mendengar nama Benjamin Franklin, mungkin kita akan mengingatnya sebagai seorang yang sangat genius. Tetapi beliau, Benjamin Franklin juga adalah manusia yang perjalanan hidupnya penuh mengalami banyak kegagalan. Yang berbeda, dia belajar dari kegagalan dan menjadi semakin sukses dengan apapun yang dia kerjakan. Benjamin Franklin mengawali karirnya di bidang percetakan koran. Dia memulai sebagai juru ketik, sampai akhirnya dia bisa mencetak koran sendiri. Cetakan koran pertama yang dia cetak sendiri adalah koran dengan bahasa Jerman. Tetapi umur perusahaan koran ini sangat pendek karena Benjamin Franklin kalah saing dengan perusahaan koran Jerman yang lainnya. Setelah dia mengevaluasi, dia menyadari bahwa alasan utama kegagalannya adalah dia kurang melakukan yang namanya persiapan. Sejak saat itu dia mulai melatih dirinya sebagai seorang penulis yang penuh persiapan. Salah satu persiapan yang dia lakukan adalah dengan rajin membaca majalah asing untuk memperkaya kosakata yang dia miliki. Selain itu, sebelum menulis sebuah berita, dia selalu bersiap terlebih dahulu dengan menulis berita tersebut dengan perspektif yang berbeda. Bukan hanya itu juga, dia juga selalu siap dengan catatan kecil untuk mencatat kejadian-kejadian penting yang terjadi di dunia. Dan setelah beberapa saat dia kembali melihat catatan tersebut dan berlatih dengan menceritakan kembali hal tersebut dalam bentuk sebuah tulisan. Semua perjuangan ini ternyata menjadi sebuah persiapan sehingga akhirnya Benjamin Franklin menjadi seorang penulis yang sangat terkenal di Amerika. Dia juga mengingatkan banyak orang tentang betapa pentingnya persiapan. Sehingga orang tidak jatuh ke dalam kesalahan yang sama yang pernah dia lakukan. Ada satu peribahasa berkata, dengan gagal melakukan persiapan, Anda sedang bersiap-siap untuk gagal. Ini menjadi salah satu kutipan yang paling sering dikutip untuk memotivasi orang untuk terus melakukan yang terbaik. Nah saudara terkasih, apa yang kita bisa harapkan dari Tuhan? Dan yang kita bisa harapkan adalah pertama, kita berharap Tuhan akan melakukan yang terbaik. Tapi kita juga harus melakukan persiapan di dalam kehidupan kita. Expect the best from the Lord. But at the same time, you have to plan for the worst. Dan saudara terkasih, sama seperti kita misalnya pergi berlibur. Misalnya pergi berlibur atau mau camping bersama dengan teman-teman. Apa yang kita lakukan? Ya kita selain mempersiapkan apa yang kita bisa persiapkan, tapi kita juga mempersiapkan hal-hal yang mungkin
Ya misalnya terjadi masalah di dalam perjalanan kita, mungkin kita harus bawa persiapan makanan yang cukup, minuman, obat-obatan, center, in case there's something bad is going to happen during our trip. Nah sama juga di dalam kehidupan kita. Kita juga selalu harus mempersiapkan yang terbaik. Artinya waktu dua hal ini, yang pertama waktu trusting the Lord, mempercayai Tuhan adalah kita memiliki iman. Firman Tuhan berkata dalam Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekali lagi, iman adalah dasar dari hal-hal yang kita harapkan dan bukti dari hal-hal yang tidak kelihatan. Atau bahasa Inggrisnya dikatakan, faith is the confidence that we hope for will actually happen. It gives us assurance about things that we cannot see. Di sini ada dua hal, adalah confidence, ada keyakinan. Yang kedua adalah assurance, ada satu kepercayaan yang diberikan kepada kita. Artinya kita punya keyakinan pada saat waktu kita mempercayai Tuhan, trusting the Lord. Kita percaya Tuhan ada di pihak kita. Kita benar-benar yakin, saudara. Karena daripada itu yang pertama sekali lagi mengingatkan, kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus mempersiapkan, planning the worst. Dan kita mau membuat sebuah persiapkan dengan apa? Hikmat yang dari Tuhan. Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita dan ini yang kita akan pelajari juga sama-sama. Untuk waktu kita menghadapi masa-masa yang sulit, menghadapi masalah, tantangan, ujian di dalam kehidupan kita. Amsal 22 ayat 3 dikatakan, orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Orang bijak melihat bahaya, lalu bersembunyi. Tetapi orang naif melintasinya, lalu kena celaka. Artinya saudara terkasih, kita semua pernah mengalami yang namanya tantangan, masalah, musibah. Tapi bagaimana seperti firman Tuhan katakan, orang bijak melihat malapetaka bersembunyilah, tapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu celaka. Kita tidak mau celaka karena kita tidak bijak, karena kita tidak memiliki hikmat daripada Tuhan. Artinya sekali lagi, we expect the best from the Lord. Kita berharap bersandar sama Tuhan, percaya Tuhan dengan iman akan menyertai kehidupan kita. Tapi at the same time, we plan for the worst. Kita juga harus mempersiapkan hal-hal yang buruk yang bisa terjadi dalam hidup kita. Apa yang harus kita lakukan. Nah saudara terkasih, some of you have a great expectation. Banyak di antara kita, pastinya semua termasuk saya, berharap semua yang kita rencanakan berjalan sesuai dengan rencana. Dan pada saat waktu apa yang kita rencanakan tujuan tidak menjadi kenyataan, bahkan bertolak belakang dengan apa yang kita harapkan, kita sering kayak terkaget-kaget. Dan kemudian mungkin kita berkata, saya nggak percaya masalah ini bisa terjadi dalam hidup saya. Padahal sebenarnya dalam hidup kita tidak ada sesuatu yang pasti. Manusia boleh berencana tapi Tuhan yang menentukan. Artinya dua kombinasi ini sangat penting. Kita harus merencanakan, tapi di satu sisi kita juga harus percaya. Makanya biasanya pasangan suami istri biasanya kombinasi. Yang satu adalah orang yang punya perencanaan yang matang, yang satu adalah orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan. Dan kombinasi inilah kombinasi yang paling luar biasa. Saya adalah orang yang selalu punya perencanaan dengan baik. I'm a very good planner. Dan istri saya adalah orang yang punya iman yang luar biasa. Good faith, great faith, expectors. Kalau saya adalah seorang planners. Nah di dalam kehidupan ini kita semua harus balance, ada keseimbangan. Artinya satu, kita trusting the Lord, percaya dengan Tuhan. Yang kedua, kita juga harus lakukan bagian kita, preparing, persiapan yang terbaik. Dan ini yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Karena kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Kita nggak pernah tahu musibah bisa datang tanpa undangan dalam kehidupan kita. Karena daripada itu, kita mau belajar hari ini. Berharap, percaya hal-hal yang indah, hal-hal yang luar biasa Tuhan akan berikan dalam hidup kita. Tapi yang kedua yang kita mau pelajari, apa yang bisa kita lakukan, persiapan yang terbaik yang bisa kita lakukan
dalam hidup ini. Nah, coba kita akan lihat ada 4 hal yang kita bisa pelajari hari ini. Untuk trusting and preparing. Catat baik-baik, renungkan, dan ini kan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, jangan Anda mencoba menjadi seperti Tuhan. Sekali lagi, seringkali kita merasa seperti Tuhan. Kita mau mengambil alih dua-duanya. Melakukan perencanaan luar biasa. Tapi kita nggak trusting the Lord, tapi kita trusting diri kita sendiri. Kita pergi ke toko buku, nggak salah saudara. Saudara beli buku-buku yang men-encourage, memotivasi saudara. Yaitu self-help books yang berkata bahwa you are God. Kamu bisa lakukan segala sesuatu. Apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu yakini. Segala skill kamu, ability kamu, kemampuan kamu. Dan kamu bisa menjadi seperti Tuhan. Dengarkan baik-baik, kita bukan Tuhan. Artinya kita sangat terbatas di dalam segala hal. Dan apa yang ada di luar sana, kalau saudara tidak hati-hati, bisa juga menjadi bagian kita di dalam gereja. Cuman ada embel-embelnya aja pakai Tuhan. Maksudnya kita lakukan yang terbaik dengan penyertaan Tuhan, dengan pertolongan Tuhan. Tapi sebenarnya kita nggak sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan. Cuman kita copy paste Tuhan aja di bagian akhirnya. Tapi segala sesuatu kita nggak bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Ini akan menjadi sesuatu yang bahaya dalam kehidupan kita. Ingat di Taman Eden, pada saat waktu itu, bagaimana ular menipu Hawa pada saat waktu itu. Dan di dalam Kejadian 3 ayat 5 dikatakan, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Dari manusia pertama, Hawa. Godaannya apa? Untuk mau menjadi seperti Allah. Dibilang buah pengetahuan yang baik atau tidak. Kalau kamu memakannya, pada Tuhan bilang gak boleh disentuh, gak boleh dimakan. Tapi ular, iblis berkata, kalau kamu memakannya, kamu akan menjadi seperti Allah. Kamu akan mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dan seringkali dalam hidup kita tanpa kita sadari, sekalipun kita dengerin firman Tuhan. We want to be like God. Maksudnya Pastor Ed gimana sih? Saya gak mau menjadi seperti Tuhan. Maksudnya begini. Kita lakukan persiapan, kita bekerja, melakukan semua dengan kemampuan kita, dengan kehebatan kita, dengan skill kita. Baik di dalam pekerjaan, usaha kita, profesi kita. Tapi kita gak percaya Tuhan sepenuhnya, kita gak mengandalkan Tuhan, kita gak bersandar sama Tuhan. Kita gak berharap kepada Tuhan, kita gak fokus kepada Tuhan. Tapi kita fokus dengan diri kita sendiri. Karena di luar sana mengajarkan, you have to believe in yourself. Percaya dengan dirimu, percaya dengan kemampuanmu, you can do it. Itu gak salah saudara, tetapi pada saat waktu kita gak mengandalkan Tuhan, kita akan menjadi seperti Tuhan. Saudara tidak bisa memindahkan bulan seperti di film-film. Saudara tidak bisa memindahkan Mars ke dunia ini ke Mars, memutarbalikan. Saudara, kita sangat terbatas, sehari cuma punya 24 jam. Kita semua butuh tidur, tapi kita tahu Tuhan itu tidak pernah tertidur. Kita semua pernah gagal, kita tahu Tuhan tidak pernah gagal. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi 1 jam di depan. Tuhan tahu, bahkan apa yang akan terjadi 2 tahun, 10 tahun ke depan. Kita akan mudah bingung, kita akan mudah putus asa pada saat waktu kita menghadapi setiap masalah besar atau kecil. Tapi Tuhan gak pernah kehabisan akal. Tuhan gak pernah putus asa. Artinya saudara, kita harus menyadari kita ini bukan Tuhan. Sepinter-pinternya saudara, sehebat-hebatnya saudara, seberapa besar pengalaman yang saudara miliki saudara. Resources, knowledge, IQ, EQ, or whatever that you have. You have to remember that we need God. We must trust God, we must rely, kita harus mengandalkan Tuhan, kita harus percaya kepada Tuhan. Saudara terkasih, Tancredo Neves adalah seorang politikus yang sangat dihormati di Brasil. Berbagai macam prestasi dicapai, membuatnya dia selalu mendapatkan promosi.
Baik mulai menjadi sebagai gubernur, senator, sampai akhirnya menjadi menteri keuangan dalam negeri di Brasil. Prestasi ini dapat dicapai karena Tancredo merupakan orang yang sangat fokus pada pekerjaannya. Dia tidak pernah memberikan kinerja yang buruk. Sebaliknya setiap pekerjaan yang dia lakukan selalu membawa hasil yang dapat memenangkan hati rakyat di Brasil. Di tahun 1984, Tancredo Neves pun memenangkan pemilihan presiden dan rencananya akan dilantik di tahun 1985. Kemenangan ini bukan hal yang mengejutkan karena persiapan kampanye dan program-program yang dilakukan sudah benar-benar sangat matang. Bahkan banyak orang sudah yakin Neves akan menang dengan telak dan akan menjadi presiden Brasil. Neves pun juga sangat yakin dengan perjuangan yang dia lakukan. Bahkan di sebuah kampanye dia berkata, saya akan mendapatkan 500.000 suara dari partai saya sendiri. Karena ketika hal itu terjadi katanya, maka tidak ada seorang pun yang dapat menggeser saya dari kursi kepresidenan. Bahkan dia berkata, Tuhan sendiri pun tidak akan sanggup menggeserkan dia. Setelah pengumuman atas kemenangannya disampaikan, Neves pun langsung mempersiapkan pidato sambutan yang dia tulis dengan rapi. Tapi tepat 1 hari sebelum dia dilantik dan menjabat sebagai presiden resmi, Neves meninggal karena kanker. Hal ini mengajarkan kepada kita semua bahwa kita bisa melakukan yang terbaik, tapi kita bukan Tuhan. Manusia boleh berencana, tapi Tuhanlah yang menentukan hasil akhirnya. Sekali lagi saudara kasih, apa yang kita bisa pelajari di poin pertama? Jangan Anda menjadi seperti Tuhan. Artinya kita boleh melakukan yang terbaik. Kita boleh pintar, kita boleh punya banyak pengalaman. Tapi selalu harus bersandar, bergantung. Terus melekat kepada Tuhan sebagai pokok anggur yang benar. Di poin yang pertama juga mengajarkan kepada kita untuk bisa memiliki kerendahan hati. Mungkin saudara ada di atas, mungkin saudara hebat sekali dengan apa yang saudara lakukan. Orang akan memuji saudara. Saudara menjadi orang top yang nomor 5 di dunia. Top 20 orang yang memberi pengaruh bagi dunia. Tapi kerendahan hati ini penting. Waktu saudara rendah hati berarti saudara benar-benar mengandalkan Tuhan. Lihat Matius 23:12 dikatakan. Barang siapa meninggikan diri ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri ia akan ditinggikan. Siapa yang meninggikan dirinya akan direndahkan. Dan siapa merendahkan dirinya akan ditinggikan. Wow, ayat ini jelas berkata, barang siapa meninggikan diri ia akan direndahkan. Tapi barang siapa merendahkan diri ia akan ditinggikan. Dengan kata lain saudara, waktu saudara benar-benar trusting the Lord, saudara berkata demikian, Tuhan aku membutuhkan kekuatan dari Engkau. God, I need your strength. Aku need your power Lord. Saya butuh your power. Artinya saudara, ini bicara saudara merendahkan hati saudara. Karena saudara tahu bahwa Tuhan tahu yang terbaik dalam hidup saudara. Merendahkan hati saudara bukan karena situasi dan keadaan. Ya gak apa-apa kalau karena udah situasi dan keadaan yang membuat saudara mau tidak mau harus datang merendahkan hati saudara karena kesombongan saudara. Tidak ada kata terlambat. Tapi bukannya berarti saudara harus punya masalah terlebih dahulu untuk saudara datang bergantung pada Tuhan. Waktu saudara trusting the Lord, you're not depending on you, but you are depending on God. Saudara tidak bergantung dengan diri saudara, tapi saudara bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Yang pertama, jangan coba menjadi Tuhan. Yang kedua, ada beberapa hal wisdom, hikmat yang Tuhan mau berikan di sini. Yang kedua adalah buat perencanaan dengan hikmat dari Tuhan. Waktu saudara membuat perencanaan, apakah saudara membuatnya dengan hikmat diri saudara sendiri? Atau saudara membuat perencanaan dengan hikmat yang datangnya daripada Tuhan? Karena saudara mengenai keuangan, kita tahu ada waktunya keuangan ini akan menjadi kendala dalam hidup kita. Kalau saudara bicara mengenai waktu, ada waktunya kita kayak kehabisan waktu. Dan masih banyak pekerjaan yang belum terselesaikan dan waktu sudah habis. Kesehatan saudara. Kita tahu gak selamanya kita selalu sehat. Di dalam pekerjaan, masalah bisa timbul begitu saja. Dan di dalam membangun hubungan. Karena daripada itu saudara, dalam
5 area ini di poin kedua. Tuhan memberikan hikmat supaya kita bergantung pada Tuhan, trusting the Lord. Kerendahan hati, bersandar kepada Tuhan sepenuhnya. Tidak menjadi seperti Tuhan. Tapi di poin kedua ini, kita mau belajar untuk membuat sebuah perencanaan dengan hikmat daripada Tuhan. Sebuah perencanaan hikmat daripada Tuhan. Yang A pertama, bicara hal yang penting sekali, apalagi dengan pembelajaran yang kita semua hadapi bersama-sama dengan masalah yang tiba-tiba timbul di tahun 2020, bulan Maret, yaitu epidemic COVID-19. Yaitu kita mau belajar mengenai investasi dan juga memberi. Amsal 21 ayat 20 dikatakan, harta yang indah dan minyak, sekali lagi, harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak. Tetapi orang yang bebal memboroskannya. The places the wise man saves for the futures, but the foolish man spends whatever he gets. Sekali lagi dikatakan, harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak. Tapi orang yang bebal akan memboroskannya. Kita mau belajar bagaimana kita bisa fokus dengan investasi dan juga saving. Atau menabung, menyimpan uang, saving. Spending without saving, that's a bad planning. Tetapi saudara, but God says without giving is also a bad planning. Artinya kalau saudara cuma hanya nyimpan, saving aja, investasi saja. Tanpa memberi, itu juga menjadi masalah. Tapi kalau saudara saving dan tidak memboroskan, itu hal yang sangat bagus. Lukas 6 ayat 38 berkata, berilah dan kamu akan diberi. Sebab ukuran yang kamu akan pakai untuk mengukur akan diukurkan juga kepadamu. Artinya kita mau belajar balance. Saya gak mau bicara detailnya terlebih dahulu. Tapi yang pertama, Tuhan mau supaya kita punya mindset. Yaitu bagaimana mendapatkan wisdom, hikmat tentang keuangan. Di A adalah saving and giving. Bukan saving and spending lah. Tapi saving and giving. Saving bicara mengenai investasi. Bicara bagaimana kita punya tabungan, kita punya dana darurat, emergency fund. Tapi Tuhan juga mengajarkan kepada kita, berilah dan kamu akan diberi. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Artinya ada orang yang suka gak seimbang, dia saving tapi gak memberi. Tapi Tuhan mau mengajarkan supaya kita terus menjadi kepercayaan Tuhan, bisa menjadi bendaharanya Tuhan. The way you give to others is the way God's going to give back to you. Bagaimana saudara memberikan kepada orang lain. Bagaimana saudara mendukung pekerjaan Tuhan. Itu adalah ukuran yang Tuhan akan pakai untuk memberkati saudara kembali. Saya ada satu cerita, seorang yang namanya Kwon Jun. Ada seorang anak berusia 12 tahun dari Korea Selatan yang baru-baru ini menjadi berita yang sangat heboh. Dari usia 7 tahun, Kwon Jun sudah membiasakan diri untuk menabung bukan hanya dari uang jajannya. Tapi Kwon Jun menghasilkan uang dari jual beli koleksi mainan mobil dengan teman-temannya. Selama 4 tahun dia menabung uang jajan dan keuntungan dari hasil jualannya. Dia berhasil mengumpulkan uang sebanyak 25 juta won atau dirupiahkan sekitar 300 juta rupiah. Tetapi menabung saja tidak cukup bagi Kwon Jun. Kwon Jun memiliki hobi yang unik untuk anak-anak yang usianya baru 12 tahun. Dia senang sekali menonton berita di televisi. Dan berita-berita yang dia tonton inilah berita tentang investasi. Kemudian dia merengek kepada ibunya, anak umur 12 tahun itu, untuk memindahkan tabungannya ke sebuah rekening saham yang dibuka atas nama ibunya. Karena dia masih usia 12 tahun. Perlu waktu yang sangat panjang untuk meyakinkan ibunya. Karena ibunya menganggap bahwa menabung lebih baik untuk masa depan dibandingkan investasi yang memiliki banyak resiko. Tapi Kwon Jun mengetahui bahwa investasi merupakan cara yang terbaik untuk jangka panjang. Karena dia sudah mengeluarkan banyak waktu untuk belajar investasi. Akhirnya dengan modal uang tabungannya, ibunya setuju untuk membukakan Kwon Jun rekening investasi. Hasilnya hanya dalam waktu 1 tahun saja, Kwon Jun meraih keuntungan 43% dari uang yang dia investasikan di perusahaan-perusahaan yang dia pilih. Ketika diwawancarai
Kong Jun menyatakan bahwa hasil investasi yang dilakukan bukanlah untuk dinikmati saat ini. Dia mempersiapkan, ini anak umur 12 tahun, dia mempersiapkan keuangan yang sehat untuk dirinya 10 tahun, 20 tahun ke depan. Karena itu dia konsisten berinvestasi dan terus mau belajar mengenai investasi. Saat ditanya, yang menjadi tujuan utamanya jika dia sudah bisa menikmati hasil investasinya, Kong Jun menjawab bahwa dia ingin membantu tetangga-tetangganya yang kesulitan dan orang-orang yang kekurangan. Kong Jun juga ingin menjadi seorang yang sukses karena investasi dan tetap bisa menjadi berkat untuk orang lain, bukan untuk dirinya. Seperti idolanya Warren Buffett. Terkadang kita harus bisa menahan diri untuk menghamburkan uang dan belajar untuk berinvestasi di masa depan. Sehingga bukan diri kita sendiri saja yang diberkati, tapi banyak orang yang bisa menikmati berkat itu. Wow, persiapan dengan hikmat daripada Tuhan. Yang pertama tadi di A, investasi dan memberi. Di B, gunakan waktu dengan bijaksana. Saudara tahu, saudara mendapatkan waktu. Waktu saudara nggak bisa ulang, 1 detik pun yang sudah lewat tidak bisa diulang. Dan di tahun 1979, ada satu penelitian, satu survei oleh Horsted Law, The Planning Fallacy, yang diperkenalkan pada saat waktu itu. Mereka mempelajari bahwa hampir semua orang, waktu diberikan sebuah proyek, biasanya mereka tidak tepat waktu. 90% pasti membutuhkan waktu yang ekstra untuk bisa menyelesaikan proyek tersebut. Saya waktu itu ke Bali, lihat Garuda Windu Kencana. Waktu itu belum selesai, sesuai dengan target yang sudah ditentukan, dan akhirnya masih berapa tahun kemudian baru bisa selesai. Sydney Opera House, penyelesaiannya terlambat selama 10 tahun. Dan kita bisa menulis begitu banyak, termasuk hal-hal yang mungkin saudara catat, misalnya bangun pagi, saudara punya schedule, saudara punya checklist, hal-hal yang saudara mau lakukan. Dari saudara bangun, saudara tidur, dan saudara cek lagi. Dan saudara bilang, seandainya saya punya banyak waktu lagi, lebih ada waktu lagi, saya bisa menyelesaikan yang saya belum selesaikan. Besokannya lagi, yang belum diselesaikan, saudara tulis lagi di checklist saudara yang saudara selesaikan. Dan pada saat waktu malam, biasanya saudara lihat lagi, masih ada aja yang belum terselesaikan. Dan itu yang biasa terjadi di dalam kehidupan kita. Karena itu dalam Efesus 5 ayat 16 dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah yang jahat. Atau bahasa Inggrisnya dikatakan making the most of the time. Buying up each opportunity because the days are evil. Sekali lagi, buying up each of opportunity. Di sini ada bicara mengenai kesempatan. Waktu adalah merupakan opportunity. Waktu bukan hanya sekedar saudara menjalankan waktu lewat 1 hari, 2 hari. Makanya orang bilang, waktu berjalan cepat ya. Tapi waktu saudara menjalankan waktu, saudara nangkep gak kesempatan-kesempatan tersebut? Uang, saudara bisa cari kembali. Tapi waktu, seperti saya katakan, yang sudah berlalu, saudara tidak bisa ulang. Dan saudara waktu menjalankan hidup dengan waktu, saudara lihat waktu ini hanya sekedar waktu yang saudara akan hamburkan begitu saja. Contoh saya bilang sama saudara, saudara dikasih uang 100 ribu. Saudara pergi ke mall. Dan saudara harus belanja apa yang saudara inginkan. Saudara pergi ke misalnya ke Uniqlo, ke toko baju dengan uang 100 ribu. Dan saudara hanya bisa beli baju-baju atau barang sejumlah uang yang saudara miliki. Benar kan? Nah di dalam kehidupan, waktu itu, maka firman Tuhan dikatakan, making the most of the time, buying up each opportunity. Buying up each opportunity. Beli saudara. Setiap kesempatan yang ada. Saudara diberikan waktu sama Tuhan. Dan saudara harus memilih kesempatan-kesempatan yang ada. Saudara harus lihat situasinya. Saudara harus bisa memilah-milah saudara. Sama seperti kalau saudara dapat uang 100 ribu, uangnya sangat terbatas. Dan saudara harus memilih barang apa yang saudara harus beli.
yang paling berguna buat hidup saudara dengan uang 100.000 tersebut. Setiap kita diberikan waktu sama Tuhan. Waktu itu adalah sebuah kesempatan-kesempatan. Akan bermunculan kesempatan-kesempatan yang ada di depan saudara. Saudara harus minta hikmat daripada Tuhan. Menggunakan waktu itu dengan bijak, bukan hanya mencari uang, memperkaya diri saudara sendiri. Tapi saudara mau untuk bisa menggunakan kesempatan-kesempatan yang ada untuk melakukan hal-hal yang baik yang memuliakan nama Tuhan. Marcus Rashford, ketika musim kompetisi Liga Inggris terpaksa berhenti karena pandemi COVID-19, Marcus, salah satu pesepak bola dari Manchester United, menggunakan waktu luang yang dia miliki dengan sangat bijaksana. Saat para atlet memutuskan untuk pulang kampung ke halamannya atau mengisolasi diri bermain game di rumah, Marcus memutuskan untuk melakukan kegiatan amal. Itu adalah opportunity, kesempatan, waktu yang dia pilih. Rashford terinspirasi dari kehidupan masa kecilnya di mana dia benar-benar hanya bergantung dengan makanan gratis yang disediakan oleh sekolah karena dia orang yang sangat susah. Ini merupakan masalah yang serius karena saat sekolah ditutup artinya tidak ada lagi makanan gratis bagi murid-murid sekolah. Orang yang susah, anak-anak yang susah. Dia datang ke sekolah bukan hanya belajar, tapi juga bisa mendapatkan makanan gratis di sekolah. Tapi karena COVID-19, mereka tidak bisa ke sekolah, berarti mereka tidak mendapatkan makanan-makanan gratis tersebut. Dan ini yang membuat dia prihatin dengan anak-anak yang susah ini, karena dia juga pernah menghadapi hal yang sama dalam hidupnya. Akhirnya dia mengambil kesempatan, mengambil sebuah opportunity, langkah inisiatif untuk mendonasi, menyediakan makanan gratis bagi murid-murid sekolah. Bukan hanya itu juga, dia mengkoordinasi perusahaan-perusahaan catering sekolah untuk bekerja sama dengan mengantarkan makanan kepada murid-murid. Bahkan Markus sendiri menghabiskan waktunya untuk menjadi kurir pengantar makanan kepada anak-anak sekolah. Bukan saja mereka gembira karena makanan yang mereka bisa nikmati, tapi banyak anak-anak sangat gembira karena mereka bisa berjumpa dengan idola mereka sendiri yang mengantarkan ke rumah mereka. Dan banyak pihak menganggap Marcus Rashford menggunakan waktu yang ada, kesempatan yang ada, karena kompetisi liga berhenti dengan sebaik mungkin. Di tahun 2020 kemarin dia memenangkan penghargaan Sport Personality of the Year Awards. Penghargaan spesial yang diberikan oleh BBC Sport sebagai bentuk apresiasi dari kebaikannya di masa pandemi. Menggunakan waktu kesempatan dengan bijaksana artinya menggunakan waktu yang kita terima dari Tuhan untuk menjadi dampak bagi banyak orang dan memuliakan nama Tuhan. Sebaliknya ketika kita masih membuang waktu dengan sia-sia artinya kita juga menyia-nyiakan anugerah yang datangnya daripada Tuhan. Wow. Karena daripada itu, hikmat yang kedua, saudara, selain yang pertama adalah bicara mengenai saving and giving. Bicara keuangan. Kedua, bicara mengenai time. Tapi waktu adalah sebuah kesempatan. Kesempatan yang kita berikan bukan hanya kesempatan untuk memperkaya diri kita sendiri. Menggunakan waktu untuk bisa melayani sesama. Menggunakan waktu untuk menjadi berkat. Menggunakan waktu untuk memuliakan nama Tuhan. Menggunakan waktu dan kesempatan untuk hal-hal yang baik. Yang C di poin kedua, rawat tubuh dengan baik. Ini sesuatu yang penting, hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Bahwa Tuhan peduli dengan tubuh kita. Karena Tuhan ada di dalam tubuh kita. Kita baca ya 1 Korintus 6 ayat 19-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allahmu. Muliakan Allahmu dengan tubuhmu. Firman Tuhan berkata, don't you realize that your body is the temple of the Holy Spirit? Tidak sadarkah tubuhmu adalah bait Allah? Artinya pada saat kita terima Yesus, remember when you receive Jesus, when you have a relationship with the Lord, saudara punya hubungan yang intim dengan Tuhan, Tuhan move to your body. Karena tubuh kita, tubuh saudara dan saya, di tubuh firman Tuhan jelas secara jasmani, adalah bait Allah, the temple of God. Emang banyak macam-macam tubuh, ada yang gemuk, ada yang kurus, tinggi, pendek.
Tapi ini bukan bicara mengenai temples, yaitu secara fisik, bangunan, tapi tubuh kita ini semua. Banyak orang punya pemikiran yang salah. Yang penting spiritualnya aja, Pastor Ed. Hubungan spiritual rohani saya kepada Tuhan. Tubuh ini enggak masalah. Tuhan bilang, God says, I care about your body. So you should take care of your body. Bahkan firman Tuhan bilang, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Karena daripada itu, saudara, Tuhan akan berikan hikmat mengenai keuangan, investasi, and giving. Tuhan berikan hikmat mengenai waktu. Waktu bukan sembarang waktu, tapi kesempatan untuk melakukan yang baik. Yang C, Tuhan berikan hikmat mengenai tubuh. Banyak orang ingin menjadi terkenal, menjadi sensasi di internet. Dengan demikian banyak orang yang suka melakukan apapun untuk menjadi viral. Salah satu genre yang sedang ramai beberapa tahun belakangan ini di media sosial adalah mukbang. Mukbang adalah merupakan kegiatan di mana seorang influencer menantang dan merekam diri mereka sendiri untuk menghabiskan makanan dalam jumlah yang sangat besar. Makanan yang sering dijadikan konten video pun biasanya bukanlah makanan sehat, tapi makanan berlemak, berminyak, goreng-gorengan, makanan yang paling populer atau makanan yang pedas atau makanan yang mengerikan. Genre mukbang ini digemari oleh banyak orang sehingga semakin banyak lagi influencer yang semakin ekstrim mencari views tanpa mempertimbangkan kesehatan mereka. Hasilnya ada banyak kasus orang yang menjadi sakit karena mukbang bahkan sampai kehilangan nyawanya. Di tahun 2019 seorang pria berusia 35 tahun di Cina bernama Sung meninggal dunia karena merekam video. Di video tersebut Sung menantang dirinya untuk memakan seekor kaki 1000 dan seekor gecko dalam kondisi hidup-hidup. Sung ditemukan tewas di rumahnya dengan kondisi komputer yang masih menyala. Januari 2021 tahun ini seorang pemuda usia 19 tahun dari Cina juga, bernama Sun Xingyong, juga diberitakan meninggal dunia. Dia merupakan seorang influencer yang sering membuat video mukbang. Alasan kematiannya karena overeat dan terlalu banyak mengkonsumsi makanan tinggi kalori dan berlemak. Kebiasaan makanan yang tidak sehat inilah yang akhirnya merenggut nyawanya pada saat dia masih usia 19 tahun. Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Kita bisa saja melakukan persiapan dengan sebaik mungkin untuk meraih kesuksesan. Tapi kalau kita mengorbankan kesehatan kita, pada akhirnya kesuksesan, kekayaan, popularitas kita tidak akan ada gunanya. Mungkin kita juga bisa berkata, kesehatan kan di tangan Tuhan, Pastor. Tapi kalau kita sendiri tidak memeliharanya, jangan salahkan Tuhan ketika kita jatuh sakit. Untuk itu, olahraga, makan yang sehat, dan istirahat yang cukup, yang baik harus sangat kita perhatikan dan atur dengan sebaik mungkin. Hikmat yang keempat, persiapan hikmat daripada Tuhan adalah rajin dan gigih dalam bekerja. Ini bicara mengenai marketplace, pekerjaan. Gigih dan bekerja. Saudara kasih banyak orang bilang, ya udah kalau misalnya ini sesuatu yang bosan, cari aja yang lain. Pindah aja yang lain. Dan sering kali apalagi generasi-generasi milenial gak ada gigih, gak persisten, gak diligence. Pindah satu ke tempat, pindah ke berikut lagi, gak lama pindah lagi. Dan Amsal 6 ayat 68, Tuhan mengajarkan kepada kita sesuatu melalui semut, saudara. Dikatakan demikian, hei pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, lihat, tidak ada pemimpinnya, tidak ada pengaturnya, tidak ada penguasanya, menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Wow. Semut tuh gak ada pemimpinnya, gak ada supervisornya. Cuman selalu rajin, semua terus bekerja. Kemarin waktu saya lagi mempersiapkan khotbah ini, nanti saudara lihat ada di slide ini. Pas kebetulan saya lihat di tempat saya lagi makan di rumah. Dan tiba-tiba di pinggir itu banyak semut. Dan waktu saya lihat, ternyata semut-semut itu kayak lagi bawa roti-roti kecil. Jadi rupanya sore kita lagi makan roti. Dan kemudian ada roti-roti yang jatuh dan mungkin tidak dibersihkan dengan baik. Dan itu semut saling bergotong royong untuk mikul-mikul itu roti-rotinya. Dan saya sempat foto dan video dan saudara bisa lihat ini. Dan terus bukan hanya cuma 5 menit. Tapi saya sengaja sampai pagi saya lihat hampir 4 jam terus mereka berkumpul bersama-sama. Mungkin manggil teman-temannya karena makin ramai makin banyak lagi. Dan saudara kasih Tuhan mengajarkan kepada kita seperti itu. Untuk lihat, hei orang malas. Seringkali kita mau sukses, mau berhasil.
mau mencapai tujuan, tapi kita nggak persisten, nggak gigih. Cuman sebentar lagi patah semangat, sebentar lagi udah nggak meneruskan perjuangan. Lihat gagal, nggak berhasil, terus kemudian patah semangat. Tuhan mau supaya kita gigih, persisten, pantang menyerah. Walaupun saudara harus melakukan yang sama again and again and again lagi. Saudara terkasih, kalau saya tanya sama saudara semua, siapa yang mau sukses? Saudara semua angkat tangan. Saya tanya siapa yang mau gagal? Mungkin saudara nggak mau. Tapi seringkali banyak orang mau sukses tapi nggak persisten. Dan akhirnya kegagalan yang menjadi bagian dalam hidup kita. Siapa yang tidak tahu Thomas Alva Edison? Dia memiliki 1093 hak paten atas penemuan yang dia capai. Tapi sebelum dia menciptakan lampu, dia gagal sebanyak lebih dari 10.000 kali. Ketika dia ditanya oleh reporter bagaimana perasaannya terhadap kegagalan tersebut, dia menjawab, saya tidak gagal sebanyak 10.000 kali, saya hanya mengeliminasi 10.000 cara yang tidak berhasil untuk bisa mendapatkan sebuah penemuan yang bisa merubah dunia. Dengan perspektif yang benar, kegagalan bukan akhirnya segalanya, tapi proses yang harus dilalui untuk mencapai kesempurnaan. Kolonel Sanders sebelum berhasil dengan resep ayam Kentucky Fried Chicken, dia ditolak 1009 kali. Sampai akhirnya dia bisa menyempurnakan resep ayam goreng legendaris yang sukses sampai sekarang. Bruce Lee juga pernah berkata, saya tidak takut kepada orang yang sesekali melatih 10.000 jenis tendangan. Jadi melatih 10.000 jenis tendangan tapi cuma sekali-sekali latihnya. Tetapi saya takut kepada orang yang melatih satu jenis tendangan sebanyak 10.000 kali. Seorang petinju hanya berlatih 3 jenis pukulan. Jab, hook, sama uppercut. Tapi mereka terus melakukan hal yang sama berulang kali sampai sekali pukul saja lawannya bisa KO. Jab, hook, dan uppercut. Itu terus saja, jab, kemudian hook, and uppercut. Terus menerus sampai satu pukulan bisa menjatuhkan lawan. Waktu latihan wajar saja kita mengalami kegagalan dan melakukan kesalahan. Waktu kita berjalan menuju kesuksesan, wajar kita mengalami penolakan. Tapi dengan kegigihan, semua kegagalan penolakan bisa menjadi rahasia di balik kesuksesan di dalam kehidupan kita. Kolose 3 ayat 23 kuncinya. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ingat, jangan menjadi seperti Tuhan. Kedua, kita belajar, kita harus melakukan persiapan dengan hikmat daripada Allah. Bicara mengenai keuangan, investasi, and giving. Bicara mengenai time, waktu. Bicara melakukan kesempatan, opportunity yang terbaik. Rawat tubuh saudara, karena tubuh kita adalah bait Allah dan Tuhan tinggal dalam hidup kita. Keempat, di poin kedua, rajin dan gigih, itu bicara mengenai marketplace. Yang terakhir adalah hargai dan hormati hubungan dengan sesama. Kolose 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Manusia tidak diciptakan untuk tinggal sendiri. Tapi manusia diciptakan untuk boleh ada bersama-sama satu dengan lainnya. Karena daripada itu, saudara, penting sekali kita bisa membangun hubungan yang sehat satu dengan lainnya. Hubungan antara sesama rekan kerja merupakan salah satu yang dapat mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan dalam perusahaan. Menurut survei yang dilakukan oleh McKinsey, 97% pekerja dan pemimpin perusahaan percaya bahwa hubungan yang baik di dalam tim akan mempengaruhi hasil dari sebuah proyek yang dilakukan. Untuk memiliki kerjasama tim diperlukan hubungan yang baik antara sesama rekan bekerja. Selain itu, survei yang dilakukan oleh Gusto menyatakan bahwa 54% pekerja berpendapat sebuah komunitas kerja yang baik menjadi alasan utama untuk mereka bertahan lama di perusahaan. Ini merupakan hal yang mengejutkan karena ternyata lingkungan kerja yang baik memiliki peran lebih besar daripada jumlah gaji untuk seorang bisa bertahan dalam sebuah pekerjaan. Terakhir survei yang dilakukan oleh ProHub menyatakan 99,1% pekerja sangat menginginkan lingkungan kerja di mana para pekerja bisa berdiskusi secara terbuka dengan apa adanya. Survei-survei ini menunjukkan betapa pentingnya peranan sebuah relationship hubungan terhadap performa di dalam pekerjaan. Jadi jika kita mau memiliki pencapaian yang gemilang di marketplace, kita harus melakukan yang terbaik dalam membangun hubungan dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Termasuk orang-orang yang dekat dengan kita. Suami, istri, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, semuanya hikmat yang Tuhan berikan. Dua hal yang kita akan pelajari.
Pertemuan yang berikutnya, Pastor akan meneruskan lagi 2 hal bagaimana kita bisa trusting and preparing menjadi sebuah keseimbangan. Ingat yang pertama, jangan Anda mencoba menjadi seperti Tuhan. Bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Menantikan jawaban Tuhan. Humble yourself. Dan berkata, Lord, I need you more than anything. Mungkin saudara orang yang hebat, saudara adalah orang yang sukses. Tapi jangan hanya cuma copy paste nama Tuhan dan dibuat secara rohani. Tapi sungguh-sungguh berpuasa, bersandar, berdoa, baca firman Tuhan, datang beribadah. Melekat pada Tuhan. Dan katakan, Tuhan saya tahu seperti Daniel, kepandaian, kebijakan semua. Saya bisa hebat dibandingin semuanya karena daripada Tuhan. Yang kedua, buat perencanaan dengan hikmat daripada Tuhan. Ada 5 hal bicara mengenai keuangan. Mulai investasi. Tapi bukan hanya investasi saja. Tapi juga memberi. Investasi and giving, not spending. Kalau kita bicara mengenai time, kedua waktu. Bukan hanya menjalankan waktu dan kemudian habis waktu begitu saja. Tapi gunakan setiap kesempatan untuk melakukan yang baik. Jadi berkat buat orang lain. Memuliakan nama Tuhan. Yang ketiga bicara tubuh. Tidak tahu kalau tubuhmu adalah bait Allah dan Roh Kudus tinggal dalam hidupmu. Artinya Tuhan move into your body. Once you receive God, you gotta take care of your body. Kalau nggak percuma, saudara sukses, hebat. Tapi semuanya akan menjadi sia-sia. Yang D, di dalam marketplace, gigih. Jangan sebentar-sebentar pindah, jangan sebentar-sebentar menyerah. Gigih, belajar seperti semut. Nggak ada pemimpinnya, nggak ada supervisornya, nggak ada manajernya. Tapi terus bekerja, terus melakukan yang terbaik. Konsisten, saudara. Semut bisa hidup sampai 15 tahun beberapa spesies. Bayangin 15 tahun kerjanya begitu terus bolak-balik. Yang sama kadang-kadang kita coba bentar udah bosen, bentar kecewa, bentar menyerah. Never give up, terus rajin, gigih. Yang terakhir, hargai dan hormati hubungan dengan sesama. Karena Anda tidak tinggal sendiri dalam hidup ini. Kita tinggal ada dalam kebersamaan. Kasih di atas segala-galanya. May you love one another. Kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu. Dan kasih sesama. God bless you and see you in the next meeting. Dan kita akan belajar 2 hal lagi about trusting and preparing. Amen. Kita belajar hari ini sesuatu yang lengkap. Kalau dibilang super lengkap. Trusting and preparing. Ingat, hikmat dalam perencanaan yang Tuhan sampaikan salah satunya adalah investing and giving. Artinya kita bukan hanya belajar untuk bisa invest, tapi kita juga mau belajar memberi. Karena firman Tuhan bilang, berilah maka kamu akan diberi. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk memberi, begitu pula lah ukuran yang Tuhan akan berikan dalam hidup kita. Jadi apa yang kita beri melalui hati kita, itulah takaran di mana Tuhan akan memberkati kehidupan kita. So this is the opportunity. Ingat, waktu tidak bisa diulang. Waktu merupakan kesempatan. Dan this is the opportunity. Ini kesempatan untuk kita melakukan hal yang baik. Kalau saudara belum memberikan persepuluhan, this is a time to return tithing, mengembalikan persepuluhan. Kalau sudah mengembalikan persepuluhan, it is time to give our best sacrificial offering. Memberikan korban persembahan yang terbaik. Dan Tuhan akan memberkati Anda. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang siap memberi, mentransfer, mendukung pekerjaan Tuhan, mengembalikan apa yang menjadi miliknya Tuhan, yaitu persepuluhan. I pray blessings, favor, grace, promotion, mercy, God's protection, perlindungan Tuhan, anugerah Tuhan, perkenanan Tuhan, berkat Tuhan mengalir dalam hidup Anda. Amin. Alright, JC fam and everyone out there, we are so blessed. Dengarin firman Tuhan, catat baik-baik 2 hal. Jangan Anda menjadi seperti Tuhan, tapi andalkan Tuhan. Dan pakailah hikmat daripada Tuhan untuk membuat sebuah perencanaan. About apa? Mengenai keuangan, mengenai waktu, mengenai hubungan, terus mengenai pekerjaan di marketplace, dan mengenai tubuh Anda. Dan kalau Anda melakukan semua itu, adalah sebuah keseimbangan. Artinya trusting the Lord. Tidak menjadi seperti Tuhan, mengandalkan Tuhan. Dan do your best, melakukan yang terbaik dengan hikmat daripada Tuhan. Lakukan, renungkan, dan Anda akan mengepakkan sayap Anda. Spread your wings, berkemenangan
in every challenge in life. So see you again next week and have a blessed week. God bless you all. Bye-bye.